Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas materi tentang teropong bintang, di mana teropong bintang ini terdiri dari dua buah lensa, ada lensa objektif dan ada lensa okuler. Lensa okuler nanti yang nempel dengan mata, kemudian lensa objektif itu yang dekat ke objeknya. Baik, bagaimana perhitungannya kita lihat ya. Nah, pengamatan ada yang disebut dengan pengamatan berakomodasi maksimum. Nah, jadi disebut pengamatan berakomodasi maksimum apabila objek yang kita amati bayangan akhirnya itu ada di titik dekat mata. Nah, untuk orang normal itu adalah 25 cm, kemudian tanda negatif itu karena sifat bayangannya adalah maya. Nah, ini gambarannya. Nah, ini kalau ini ada lensa objektif, ini lensa okuler. Nah, teropong bintang digunakan untuk mengamati objek yang sangat jauh, sehingga bayangannya dari objektif itu akan terletak di titik fokus objektifnya. Nah, jadi SOB aksennya akan sama dengan FOB. Kemudian ini akan menjadi benda untuk lensa okuler. Nah, nanti diperoleh bayangan di sini, bayangannya. Nah, disebut berakomodasi maksimum kalau letak bayangan itu terhadap lensa okulernya berjarak 25 cm. Nah, sehingga dirumuskan persamaannya untuk panjang teropong. Nah, panjang teropong itu jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, ini L. Itu akan sama dengan ini FOB ke sini ya tadi ini. Kemudian ini adalah SOK. Nah, kemudian untuk perbesarannya adalah M sama dengan FOB dibagi dengan SOK. Nah, kemudian untuk pengamatan tanpa akomodasi itu terjadi pada saat bayangan akhir ada di jauh tahingga, maka bendanya dari okuler itu harus ada di titik fokus okuler. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi tadi objeknya ada di jauh tahingga, bayangannya tepat ada di titik fokus objektif. Bayangan akhir nanti ada di jauh tahingga, sehingga ini SOK-nya harus tepat di fokus okuler. Nah, jadi SOK-nya sama dengan FOK. Nah, sehingga persamaannya bisa dituliskan. Pertama untuk panjang teropong, ada yang melambangkan L, ada yang melambangkan D, sama saja ya. Nah, ini kan tadi tepat di fokus objektif, dan ini ke sini juga sama dengan fokus okuler. Jadi ini berimpit di sini. Ya. Maka D atau L-nya akan sama dengan FOB ditambah dengan FOK. Dan perbesaran bayangannya adalah M sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Nah, contoh soal. Ini soal UN, ya, ini ada gambar. Lalu ditanyakan informasi yang benar dari gambar di atas adalah berakomodasi, maksimum, atau tanpa akomodasi, atau akomodasinya minimum. Nah, cirinya apa? Nah, kita bisa lihat ini. Jadi yang okulernya, matanya berarti kalau ini di sini ya. Ini objeknya ada di jauh tahingga, nanti tepat ada di fokus objektif bayangannya. Nah, kalau ini sejajar, artinya di jauh tahingga bayangan akhirnya. Berarti ya di sini. Sehingga ini tepat di titik fokus okuler juga. Maka berarti pengamatannya adalah tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Nah, berapa panjangnya? Maka untuk pengamatan tanpa akomodasi, L-nya adalah FOB tambah FOK. FOB-nya 80, FOK-nya 20. Jadi tinggal dijumlahkan sama dengan 100 cm. Jadi jawabannya adalah akomodasi minimum panjang teropong 100 cm, jawabannya B. Kemudian nomor 2. Nah, ini juga kita bisa lihat okulernya ada di sini.
Ini kita lihat nih sejajar sinarnya, berarti tanpa akomodasi. Karena bayangan akhir ada di jauh terhingga. Ya. Panjang teropong 110 cm dan jarak fokus lensa objektifnya adalah 1 meter. Perbesaran teropong untuk mata tidak berakomodasi adalah berapa kali? Nah, jadi untuk jarak, itu L-nya FOB tambah FOK. Maka L-nya 110 cm, FOB-nya ini 1 meter. 100 cm berarti tambah FOK, maka FOK-nya adalah 10 cm. Lalu perbesaran bayangannya tentu FOB dibagi FOK, 100 dibagi dengan 10. Maka diperoleh 10 kali. Jawabannya C. Contoh soal nomor 3. Sebuah teropong bintang memiliki lensa dengan jarak fokus 5 cm untuk okuler. Teropong ini digunakan untuk mengamati benda langit dengan mata tak berakomodasi. Agar bayangan dapat ditangkap dengan jelas pada sebuah layar yang dipasang pada jarak 10 cm di belakang okuler, maka jarak dan arah lensa okuler itu harus digeser berapa sentimeter mendekati atau menjauhi objektif. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Jarak lensa objektif dan lensa okuler untuk mata tak berakomodasi dirumuskan L sama dengan FOB ditambah FOK. Kemudian, kalau jarak lensa objektif dan lensa okuler bayangan pada layar 10 cm di belakang lensa okuler, maka L-nya menjadi FOB ditambah SOK. Supaya bisa ditangkap pada layar, maka SOK-nya tentu lebih besar daripada FOK. Nah, maka delta L-nya atau pergeseran lensa okulernya adalah SOK min FOK. Nah, SOK-nya lebih besar. Maka berarti digesernya harus objektif. Jadi delta L-nya adalah SOK min FOK. Nah, kemudian SOK-nya menjadi SOK aksen atau SI kali F dibagi SI min F, ya, dimasukkan nilainya. SI-nya ditangkap pada layar 10 cm, jadi 10 kali fokusnya 5, 10 min 5 dikurangi 5. 50 dibagi 5, 10, dikurangi dengan 5 adalah 5 cm, menjauhi lensa objektif. Karena SOK-nya lebih besar daripada FOK. Kemudian nomor 4, ini soal UMPTN. Pada teropong bintang, maka satu bayangan oleh lensa objektif terletak di titik api 2. Titik api 2, lensa objektif diimpitkan dengan titik api 1 lensa okuler. 3, bayangan akhir terletak di tak terhingga. 4, bayangan akhir terbalik. Nah, mana yang benar? Di sini tidak disebutkan berakomodasi atau tanpa akomodasi. Namun pada umumnya teropong bintang itu penggunaannya adalah tanpa akomodasi. Jadi kita bisa gunakan pengamatannya tanpa akomodasi. Nah, ini gambarnya tadi ya. Nah, jadi yang pertama bayangan oleh lensa objektif itu tepat di fokus objektif titik api 2. Betul, titik api satunya kan sebelah kiri. Titik api 2-nya di sini. Kemudian titik api 2 berimpit dengan lensa okuler titik apinya. Berarti di sini sama titik api 1 untuk okuler. Titik api 2-nya kan di sini. Ya. Jadi pernyataan 2 benar. Bayangan akhir terletak di tahingga. Ya, betul karena tanpa akomodasi. Bayangan akhir terbalik, betul. Jadi semua betul. Ya. Jawabannya adalah E. Nomor 5, ini soal astronomi ya, OSK 2013. Sebuah teropong bintang memiliki panjang lensa ukuran 15 mm. Saat meneropong objek langit, citranya atau gambarnya nampak jelas ketika jarak antara lensa objektif dan okuler adalah 945 mm. Jika diinginkan perbesaran menjadi 310 kali, maka lensa okuler tersebut harus diganti dengan okuler lain dengan panjang fokus berapa milimeter. Nah, panjang fokus lensa objektif, nah, itu kan L.
Panjang fokus lensa objektif FOB menjadi L dikurangi FOK. Nah, L-nya adalah 945, FOK-nya adalah 15. Jadi diperoleh FOB-nya 930 mm. Kemudian perbesarannya adalah FOB dibagi dengan FOK. Nah, diinginkan tadi perbesarannya 310. Kita masukkan 310, FOB-nya 930, maka FOK-nya diperoleh 3 mm. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6. Soal SIMAK UI 2009. Seorang pelajar anggota klub pecinta astronomi sedang mengamati bulan saat purnama. Anak ini menggunakan teleskop yang mempunyai lensa objektif dengan jarak fokus 80 cm dan lensa okulernya jarak fokusnya 4 cm. Sudut diameter bulan purnama dilihat oleh mata telanjang 0,5 derajat. Berapa derajat sudut diameter bulan jika dilihat dengan menggunakan teleskop? Nah, ini persamaannya FOB dibagi FOK, ya. Atau boleh ini sudutnya ya dibandingkan. Boleh sudut, boleh diameter ya. Boleh ukurannya pokoknya di sini. Nah, tinggal kita masukkan FOB-nya adalah 80, FOK-nya 4. Nah, kemudian ini yang aslinya itu diameter bulannya, sudut diameternya adalah 0,5. Diameter bayangannya berapa sudutnya? Nah, jadi ini 40 dibagi 4, 10 derajat. Jawabannya A. Kemudian nomor 7, hampir sama dengan yang barusan ya, cuman ganti angka saja, ini soal SPMB 2006. Nah, ini objektif dan okulernya, ini adalah sudut diameter bendanya, ditanya bayangannya. Sama persis ya, cuman beda angka saja. Jadi diperoleh 8,75 derajat. Nomor 8, ini soal SIMAK UI ya. Teropong bintang perbesaran 8 kali, tidak berakomodasi. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler 45 cm, tentukanlah jarak fokus lensa okuler. Oke, kita mulai dari M. M itu FOB dibagi FOK, perbesarannya 8. Nah, jadi diperoleh FOB-nya 8 FOK. Kemudian dari panjang teropong atau lensa, jarak lensa objektif dan lensa okuler, itu FOB tambah FOK, tinggal kita masukkan L-nya 45, FOB-nya adalah 8 FOK, tambah FOK jadi 9 kali FOK, maka diperoleh FOK-nya adalah 5 cm, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 9, teleskop, fokus objektifnya 1 meter, fokus okulernya 5 cm. Tentukan perbesaran sudut teleskop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, kalau berakomodasi maksimum berarti bayangan akhirnya ada di minus 25 SOK aksennya. Ya. Nah, kemudian perbesaran itu rumusnya adalah FOB dibagi dengan SOK. Jadi kita harus cari dulu SOK-nya berapa. Dengan menggunakan rumus umum, ya, 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F, ya. Maka kita masukkan angkanya 1/S tambah 1/-25. SOK aksennya sama dengan 1/5. Maka 1/SOK, ya 1/-25-nya pindah ruas. Maka diperoleh jadi dijumlahkan 6/25, SOK-nya adalah 25/6. Sebuah Masukkan teropong ke rumus bintang memiliki perbesaran lensa okuler FOB-nya 20 tadi 1 dioptri. meter, berarti 100 Teropong itu digunakan cm untuk dibagi mengamati benda 25 langit per dengan 6 mata cm, tak sama dengan berakomodasi. 24 Agar diperoleh kali. perbesaran maksimum, maka besar jarak dan arah lensa okuler harus digeser adalah berapa senti mendekati atau menjauhi objektif. Pertama, diketahui kekuatan lensanya. Nah, P itu rumusnya 1/F, ya. Nah, P-nya 20, maka diperoleh nilai F-nya menjadi 1/20 atau 5 cm. Jarak antara lensa objektif dan okuler untuk mata tak berakomodasi, L-nya adalah FOB tambah FOK. Sementara untuk berakomodasi maksimum, itu adalah FOB ditambah SOK. Jadi hanya beda di sini. Sehingga delta L-nya, pergeseran lensanya adalah
FOK dikurangi SOK. Nah, karena SOK-nya nanti ada di ruang 1 lebih kecil daripada FOB. Berarti digesernya harus mendekati. Nah, kemudian S-nya sama dengan SI kali F, SI min F, atau S aksen kali F, S aksen min F. Kita masukkan angkanya. Nah, FOK-nya 5. Nah, untuk berakomodasi maksimum berarti jarak bayangannya ada di minus 25. Ya, kali 5 dibagi minus 25 dikurangi 5. Nah, ini akan diperoleh 25 dibagi dengan 6. Atau 4/1/6. Jadi selisihnya adalah 5/6 cm mendekati lensa objektif. Ya, demikianlah materi tentang teropong bintang. Silahkan lanjutkan ke video berikutnya tentang teropong bumi. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya lebih bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.